Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di acara Ngabuburit Pengawasan, yang mana pada kesempatan kali ini merupakan perdana dari Ngabuburit Pengawasan, di mana pada kesempatan kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Kiai Haji Nuril dari Ketua PCNU Karanganyar. Tentunya di hari yang spesial ini merupakan hari kick off Ngabuburit Pengawasan, Bapak, yang mana kami minta testimoni dari Bapak Kiai Nuril untuk mengawali kick off dari Ngabuburit Pengawasan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa semuanya, terima kasih diberi kesempatan pertama kali untuk mengawali acara yang diinisiasi oleh Bawaslu, Ngabuburit Pengawasan. Ini sungguh sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya, bagaimana seseorang yang menjalani puasa kemudian diharapkan puasanya itu punya dampak positif pada kehidupan demokrasi. Ini kan sungguh satu yang bisa jadi oleh para politisi tidak pernah terpikir ini ya. Tapi ini cukup bagus, jadi selamat bagi Bawaslu yang telah menginisiasi acara ini, dan kami PCNU Karanganyar sungguh merasa terhormat dipilih oleh Bawaslu Karanganyar untuk mengawali acara Ngabuburit Pengawasan. Semoga ini bermanfaat, berkah, dan membawa kebaikan bagi semuanya. Terima kasih. Masya Allah. Kemudian Bapak, kami minta sudut pandang dari Bapak Kiai Nuril dengan momentum Ngabuburit Pengawasan ini. Bagaimana pandangan dari Bapak Kiai Nuril terhadap hikmah Ramadan terhadap demokrasi di Indonesia? Terkait dengan hikmah Ramadan, kemudian dampaknya terhadap demokrasi, ini sebenarnya kalau mau dibuat pakai bahasa yang sederhana ya begitu mudah, begitu nyata. Contohnya, ketika seseorang itu melaksanakan puasa, sudah berniat nawaitu shoma ghadin itu, kemudian ketika masuk waktunya puasa, mereka tidak ada itu yang kemudian nyuri-nyuri kesempatan, mumpung tidak ada orang, saya tak makan dulu, kemudian nanti ketika ada orang dia menampakkan puasanya. Tidak ada. Jadi ini adalah satu karakter yang dibangun ya. Dengan puasa itu orang menjadi merasa punya kesadaran penuh, diawasi oleh Allah dalam segala geraknya dan segala waktunya, sehingga ini menjadikan orang lebih tertata menjalani kehidupannya. Nah, kalau kemudian ini menjadi kebiasaan dalam hidupnya, dalam berdemokrasi pun, karena bagaimanapun juga itu sekalipun disebut sebagai aktivitas dunia gitu ya, ini bagaimanapun juga itu adalah ekspresi kehidupan manusia yang semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan di muka Allah, dan kesadaran penuh bahwa perilakunya diawasi oleh Allah ini akan menuntun pada yang pertama tentang kejujurannya, tentang tolerannya, tentang istiqomah dalam amar ma'ruf nahi munkarnya ya. Bahkan yang lain bisa terwujud ketika orang itu mampu memunculkan hikmah puasa dalam kehidupan kesehariannya, tidak terkecuali dalam kehidupan berpolitik. Baik, Masya Allah. Kemudian Bapak, terkait dengan prinsip dasar dari NU sendiri, adakah kaitannya nih dengan momentum saat ini, dengan demokrasinya itu sendiri? Ya, semuanya pasti ada terkaitnya, karena apalagi itu prinsip dasar ya. Prinsip dasar itu pasti akan bersinggungan dengan segala macam sisi kehidupan ya. Contohnya
NU itu kan dikenal sebagai ormas kelompok yang paling tasamuh. Ya, terlepas ada satu dua yang tidak tasamuh, tapi secara umum kan NU dikenal tasamuh. Bahkan oleh kelompok yang lain bisa disebut tasamuhnya NU kebablasan gitu ya. Tapi ini sebenarnya tercermin juga apalagi di Indonesia ya. Di Indonesia itu untuk awal Ramadan saja itu semua tidak pakai satu metode yang sama. Ada beberapa metode yang diterapkan dan menghasilkan faktanya ya, teman-teman kita ada yang berpuasa tahun ini mulai hari Rabu, kemudian Nahdlatul Ulama mengikuti keputusan pemerintah mulai puasa hari Kamis. Tapi kan sebenarnya sama-sama satu Ramadan. Artinya ada perbedaan yang bisa saling difahami dan bisa diterima, tidak saling mengganggu dan tidak saling memaksakan kebenaran yang dimiliki kepada orang lain. Ini kan dalam demokrasi kan harus begini. Artinya ketika itu kemudian dibawa dalam kehidupan demokrasi, kita tidak perlu memaksakan satu kebenaran yang kita miliki atau satu nilai yang kita perjuangkan agar itu menjadi nilai orang lain. Bahwa itu kita perjuangkan, iya. Ya, kita perjuangkan agar semakin banyak yang mengikutinya, iya, tapi kita tidak bisa memaksa ya, orang lain dan harus menghormati mereka yang berbeda ya, dalam hal ini. Ya, makasih. Baik, kemudian yang terakhir Bapak, saya mohon nih untuk yang terakhir untuk Bapak Kiai Haji Nuril membuka kick off ngabuburit pengawasan. Yang perdana ini. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih dipercaya untuk membukanya. Jadi langsung saja karena agendanya pasti masih banyak dari Bawaslu ya. Jadi langsung saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kick off pembukaan ngabuburit pengawasan tahun 2026 ya. Dimulai ya. Semoga barokah, semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi bagi kebaikan dan perbaikan dalam kehidupan berdemokrasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami ucapkan berikut tadi atas siraman rohani serta materi yang luar biasa Pak di tengah dalam rangka untuk menyejukkan hati kita di tengah bulan Ramadan ini. Sampai jumpa sahabat Bawaslu di acara ngabuburit pengawasan berikutnya. Salam awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.